Lelaki tua kurcaci itu menatap Guillermo dan berkata, meskipun ikan Pluto ini terlihat jelek, sebenarnya sangat berdaging dan sangat lezat. Namun, kebanyakan orang tidak mau menggunakannya untuk memasak sup. Hampir semua orang yang mendapatkan ikan Pluto menggunakannya untuk memurnikan pil, dan merasakan kekuatan di dalamnya. Terlalu boros menggunakannya untuk memasak sup. Meskipun lelaki tua kurcaci itu berkata demikian, Guillermo masih mengerutkan kening, dan untuk waktu yang lama tidak percaya bahwa ikan Pluto yang jelek akan begitu mengagumkan dan lezat. Qin Chen tergerak hatinya, dia dengan hati-hati merasakan ikan di depannya, dan mereka semua mengandung nafas ilahi yang menakjubkan. Mungkin karena kekuatan aturan menelan sepanjang tahun. Setiap ikan mengandung kekuatan yang kuat, yang sebanding dengan beberapa obat suci tingkat atas. Tidak heran jika ikan senguang ini sangat berharga di pasar gelap. Qin Chen tertarik dan menangkap beberapa ikan secara berurutan, dan mereka memiliki bentuk dan warna yang berbeda, yang memberi Qin Chen pemahaman baru tentang sungai bintang gelap. Memikirkan hal ini, Qin Chen memasukkan ikan Pluto ke dalam ember, lalu melemparkan tongkatnya lagi. Dia menunggu dengan sabar. Kali ini, tubuhnya melonjak, dan lebih banyak aturan kematian disebarkan. Di pancing yang terendam di Sungai Bintang, napas kematian yang bergulir melonjak. Namun, yang aneh adalah setelah umpan kali ini, pelampung tidak bergerak, seolah-olah semua ikan telah menghilang. Lelaki tua kurcaci dan yang lainnya semua menatap Qin Chen karena takut ikan akan muncul lagi setelah Qin Chen melepaskan umpan. Mereka sedikit gugup satu persatu, tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka menemukan bahwa tidak ada gerakan, dan kemudian menghela nafas lega. Keberuntungan, seharusnya keberuntungan sebelumnya. Mereka berpikir dalam hati, tetapi mata mereka masih menatap Qin Chen. Qin Chen merasakan tatapan beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang dirinya sendiri dengan curiga. Dia menatap lelaki tua kurcaci, Tian Qiong dan yang lainnya dan berkata, semuanya, apakah ada yang salah denganku? Tidak, ucap lelaki tua kurcaci itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata lagi, Tuanku, lanjutkan memancing, saya hanya melihat-lihat. Tian Qiong dan Guillermo sama-sama menggelengkan kepala, tetapi mata mereka masih tertuju pada Qin Chen, mereka semua ingin tahu bagaimana Qin Chen memancing. Qin Chen berhenti memperhatikan beberapa orang, menahan napas dan menempatkan jiwanya ke alam halus, seolah-olah dia telah bergabung dengan sungai bintang gelap. Palu yang memenuhi langit di tubuh Qin Chen bergerak dengan tenang, dan langit penuh bintang muncul di atasnya, mekar dengan aura misterius, seolah beresonansi dengan sungai bintang yang gelap. Samar-samar, Qin Chen merasakan jiwanya seolah-olah dia bisa melihat bagian dalam sungai bintang yang gelap. Di Star River, sepertinya ada cahaya misterius yang melonjak. Kilau ini sangat misterius, seolah-olah ada beberapa pola yang diukir dengan rune yang berkedip, tetapi tidak jelas apa itu. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa dari dasar sungai bintang yang gelap, ada suara-suara berbisik, seolah-olah seseorang mengoceh di telinganya, memanggilnya untuk membiarkannya memasuki dasar sungai bintang. Suara ini sangat halus, menjulang, seolah-olah nyata dan ilusi, membuat orang bingung apakah itu kenyataan atau ilusi. Bayangan gelap besar melintas di dasar sungai bintang yang gelap, seperti sebuah benua. Itu sungguh mengerikan. Apa ini? Gumam Qin Chen terbangun dari keadaan halus, terkejut, apa yang baru saja dia lihat. Apakah itu ikan cahaya di dunia bawah? Atau sesuatu yang lain? Qin Chen menahan napas dan merasakannya lagi, tetapi dia tidak bisa lagi memasuki keadaan sebelumnya. Palu yang memenuhi langit di tubuhnya juga kembali tenang, diam-diam tergantung di sana. Qin Chen mengerutkan kening, perasaan ini hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang, tetapi Qin Chen merasakan perasaan di hatinya bahwa ini bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di sungai bintang yang gelap ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menatap neter Star River dengan ekspresi serius. Di kapal luar angkasa, lelaki tua kurcaci dan yang lainnya menatap pelampung Qin Chen. Sudah lama, dan pelampung belum bergerak. Orang tua kurcaci itu berpikir bahwa Qin Chen telah menangkap 3 ikan sebelumnya, dan itu benar-benar mengandung keberuntungan. Dia baru saja akan menoleh, pandangannya hendak meninggalkan posisi Qin Chen, tetapi dia melihat pelampung itu bergerak lagi. Dia merasa pusing.
Apakah ada ikan lain yang terpancing? Qin Chen juga terkejut, karena kali ini, dia merasa ikan yang dia tangkap benar-benar luar biasa. Qin Chen tiba-tiba mengangkat pancing. Tiba-tiba, joran yang terbuat dari besi emas meteorit mati ini menyelesaikan busur besar dalam sekejap, dan terdengar suara berderak di joran. Bahkan kapal luar angkasa itu sedikit bergetar. Mata boneka batu itu berkilat, dan kapal luar angkasa segera menjadi tenang. "Ikan apa yang kamu tangkap?" kata lelaki tua kurcaci tertegun, "bahkan pancingnya bengkok seperti ini, dan pasti ada ikan besar yang terpancing." "Tuanku, kami akan membantumu," ucap Tian Qiong berteriak rendah. Dia dengan cepat menyapu. Gulimo dan Zibuman juga bergegas. "Tidak, berikan padaku," kata Qin Chen memancarkan cahaya dingin di matanya, dan membanting dengan keras. Qin Chen mendengar suara besar memecah air, dan seekor ikan besar yang panjangnya 1 meter dan penuh cahaya ilahi diangkat oleh Qin Chen. Ikan besar itu terangkat, dan semua orang merasa matahari yang terik tiba-tiba terbit di atas sungai bintang yang gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat mereka hampir tidak bisa membuka mata sejenak. Begitu ikan itu keluar dari air, segera kehilangan kekuatannya, dan jatuh ke geladak dengan kepakan. Gulimo buru-buru bergegas maju untuk menangkap ikan senguang ini. Melihat ikan senguang ini mendarat di geladak, tiba-tiba mengibaskan ekornya, dan Gulimo terkejut mundur tanpa perhatian sesaat, dan darahnya melonjak. Ikan berwarna-warni sepanjang 1 meter ini menjentikkan ekornya dan mengguncang Gulimo secara terbalik. Qin Chen juga melihat ikan besar ini saat ini. Seluruh ikan besar itu panjangnya hampir 1 meter dan beratnya beberapa puluh kati. Saat ditarik keluar dari neter galaksi, dia hanya merasa menyilaukan, seperti terik matahari. Tidak bisa melihat penampilan spesifiknya sama sekali. Tapi sekarang setelah mendarat di kapal luar angkasa, cahayanya langsung menjadi redup, dengan pelangi ilahi multi-warna bermekaran, dan sisik di tubuhnya sangat besar, terutama warna setiap sisik sangat berbeda, berwarna-warni, sama seperti pelangi, dan ada 2 kumis panjang di sudut mulut ikan. Setelah berguncang di geladak itu, ia akan melompat sungai bintang yang gelap lagi. Gulimo menstabilkan sosoknya, dan bergegas maju. Lelaki tua kerdil menatap kosong Gulimo menerkam ikan berwarna-warni, dengan matanya kusam. Dia telah bertindak sebagai pemandu bagi banyak orang berkuasa di pasar gelap ini, tetapi pemandangan yang dia lihat saat ini hanyalah hal paling mendebarkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Gulimo meraung, kali ini dia siap, dan aura terhormat yang menakutkan memenuhi tubuhnya, dan tiba-tiba, raungan menderu meletus, dan sebelum ikan berwarna-warni itu akan jatuh ke bawah Star River, dia meninju Blaze itu kembali ke kapal luar angkasa. Gulimo menerkam ikan berwarna-warni, dan ikan besar itu masih hidup dan menendang-nendang ketika dia terkena pukulan Gulimo, memantul terus-menerus di kapal luar angkasa, dan ekor ikan besar itu terus terbanting, beberapa kali dia harus melepaskan diri, dan tubuh Gulimo hampir terlempar. Kekuatan ikan berwarna-warni ini terlalu besar. Qi Tianxiong dan Zibuman bereaksi saat ini, dan dengan cepat melompat ke samping, ingin campur tangan, tetapi Gulimo telah benar-benar menerkam ikan besar, berkelahi dengan ikan besar, dan mereka hanya bisa memblokirnya. Posisi di kedua sisi mencegah ikan besar ini melompat kembali ke Sungai Bintang, dan hanya sesekali bergerak. Tinju Gulimo mengenai kepala ikan besar itu, seperti memukul pelat besi. Ikan besar itu tidak tahu terbuat dari apa tubuhnya, itu sangat keras. Tepat ketika ikan besar hendak melompat ke neter Star River, Qin Chen bergerak tiba-tiba. Dia mengulurkan tangannya yang besar, seperti kilat, dan langsung menangkap ikan besar itu. Di atas 5 jarinya, cahaya ilahi melonjak, dan kekuatan aturan menyapu, dan ikan besar itu terbanting ke geladak. Ikan berwarna-warni ini terkena serangan ini, dan tiba-tiba jatuh 2 kali dengan lemah, lalu pingsan dalam keadaan koma. Lelaki tua kurcaci itu menatap Qin Chen dengan tercengang, kaget di dalam hatinya. Ikan ini memiliki banyak kekuatan, tetapi akhirnya aman. Kemudian Gulimo bangkit dari tanah, dan menendang ikan itu. "Cepat, jangan diam, Gulimo, ambil ember besar berisi air dan bersihkan ikan berwarna-warni lagi," kata Qin Chen. Gulimo sangat bersemangat sehingga dia buru-buru membawa air bersih dan membersihkan ikan berwarna-warni,
karena ikan itu baru saja keluar dari Sungai Bintang, dan tubuhnya masih ternoda oleh air sungai dari Sungai Bintang yang gelap, yang dapat menimbulkan korosi. Pada saat ini, Tian Qiong dan yang lainnya berkumpul, menatap ikan suci ini dengan tercengang. Meski ikan itu sudah pingsan, sisik di tubuhnya masih bersinar dengan sinar cahaya warna-warni, seperti rantai dewa ketertiban berkedip, meledak dengan cahaya yang menusuk, dan cahaya warna-warni itu memantul ke seluruh kapal bintang, yang terlalu mencolok. "Pak Tua, ikan apa ini? Tidak terlihat seperti ikan senguang," ucap Gulimo dengan curiga kepada lelaki tua kurcaci itu. "Ini memang bukan ikan senguang. Ia memiliki 5 warna dan janggut panjang. Sepertinya itu adalah koi pelangi. Dikatakan bahwa ikan ini sangat ganas dan kuat. Terlebih lagi, ia mengandung aturan yang sangat kuat di tubuhnya. Tampaknya 5 warna cahaya ilahi di tubuhnya dapat membasuh tubuh manusia, mengubah tubuh manusia menjadi hukum surga." 10.000 tahun yang lalu, seekor koi pelangi dilelang di pasar gelap ini. Jika kurang dari 1 meter, itu akan dijual dengan harga tinggi. Ucap pria tua kurcaci dengan datar, menatap Qin Chen dengan tak percaya, dia bahkan bisa menangkap rainbow koi. "Orang aneh macam apa ini? Tuan, benda ini terlalu luar biasa, Anda harus menyimpannya, jika dilihat oleh orang lain, saya khawatir," kata lelaki tua kerdil itu dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengangguk, dan koi pelangi kurang dari 1 meter dapat dijual dengan harga tinggi untuk Vena Suci Venerable. Tubuhnya pasti lebih dari 1 meter, dan mungkin lebih berharga. Itu memang bisa menarik keinginan orang lain. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia segera memasukkan rainbow koi ke dalam universe Jade Plate. Ini adalah harta. Saat Qin Chen baru saja memasukkan ikan koi pelangi ini ke piring giok keberuntungan alam semesta, sebuah suara terdengar dari galaksi, dan mereka melihat ke langit, sebuah kapal bintang datang perlahan dari arah yang tidak jauh. Itu anggota Black Gold Sek. Ketika Tian Qiong melihat orang di kapal luar angkasa, wajahnya tidak bisa menahan perubahan. Orang di kapal luar angkasa itu bukan orang lain, tapi orang dari Black Gold Sek yang dia temui sebelumnya. Jenderal Camilla dari Black Gold Sek juga melihat Tian Qiong dan yang lainnya saat ini, dan matanya langsung memadat. Mereka juga baru pertama kali datang ke pasar gelap ini. Mereka mendengar bahwa ada begitu banyak harta karun di Nether Star River, jadi mereka datang ke sini untuk mencoba peruntungan, tetapi dalam sebulan terakhir, mereka hanya menangkap ikan senguang yang tidak dapat mencapai jari kelingking mereka, dan tidak ada yang lain. Dengan sedikit bosan, mereka tiba-tiba melihat cahaya aneh di atas Sungai Bintang di kejauhan sebelumnya. Jadi mereka mengemudikan perahu dan melihat Qin Chen dan yang lainnya menyingkirkan koi pelangi. Saat ini, Camilla langsung mengalihkan pikirannya ke ikan berwarna-warni ini. "Tian Qiong, saya tidak menyangka Anda akan mendapatkan panen seperti ini kali ini di Nether Star River. Selamat, dan ini layak dirayakan," ucap Camilla mengemudikan perahu lebih dekat dan berkata sambil tersenyum. "Apakah ada yang perlu dirayakan? Apakah itu ada hubungannya dengan sekemas hitammu?" kata Gulimo mencibir dengan jijik. "Diam," ucap Tian Qiong memberi Gulimo tatapan tajam. Camilla tidak peduli dengan ejekan Gulimo. Dia melirik ke langit, dan kemudian jatuh pada Qin Chen, "Temanku seharusnya bersama klan Warakan. Baru saja Anda sepertinya telah menangkap ikan warna-warni. Ini terlihat sangat baru. Saya ingin tahu apakah teman ini dapat mengeluarkannya dan membiarkan saya melihatnya. Jika bukan karena di pasar gelap ini, sekemas hitamnya pasti akan merampok ikan berwarna-warni ini." "Tidak," kata Qin Chen terlalu malas untuk melihatnya, tapi dia tidak tahu ide apa yang dibuat pihak lain, jadi dia menolak. Senyuman di wajah Camilla menegang, tetapi dia tetap mengangkat senyumnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Camilla, pemimpin Black Gold Sek. Karena teman ini bersama klan Wara, seharusnya mendengar tentang klan emas hitam saya. Status klan emas hitam saya di klan Zek jauh lebih tinggi daripada klan Wara. Mungkin Anda masih belum tahu, klan Wara belum mendapatkan apapun di medan perang 10.000 ras selama bertahun-tahun, dan saya tidak puas dengan mereka," ucap Camilla sambil menatap Qin Chen. "Apakah ini ada hubungannya denganku?" ucap Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain, dan berkata kepada lelaki tua kurcaci, "Ayo pergi, kendarai perahu,
ayo pergi dan lihat di tempat lain. Menurutku tubuhmu terlihat seperti ras manusia. Tian Qiong, apakah klan Wara Zekmu akan pergi ke ras manusia? Atau, anggota klan Wara Zekmu ini bersama-sama untuk menanyakan tentang rahasia Zek saya? Betapa beraninya. Pada saat ini, master terhormat dari klan Serangga Emas Hitam di belakang Camilla berteriak dengan dingin. Melihat bahwa Qin Chen mengabaikannya, ekspresi Camilla tenggelam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, area pasar gelap ini berada di dekat wilayah Zek saya, Anda sepertinya bukan anggota klan Zek saya. Apakah Anda tidak takut menjadi sasaran klan Zek saya? Apakah kamu mengancamku? Kata Qin Chen memberinya pandangan dingin. Itu bukan ancaman, saya hanya ingin berteman dengan Anda. Ucap Camilla dengan dingin. Haha, bagaimana caramu berteman? Ucap Qin Chen melirik Camilla dan berkata dengan malas. Camilla menyipitkan matanya dan berkata, saya, Black Gold Zek dan klan Wara Zek, keduanya berada di bawah kendali klan iblis yang sama, dan itu dianggap sebagai hubungan dekat. Anda baru saja menangkap ikan berwarna-warni. Dengan cara ini, saya akan menawarnya dengan Saint Lord Saint Fein jangka menengah, dan Anda akan menjual ikan warna-warni ini kepada saya, bagaimana? Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, sayang sekali, saya tidak ingin berteman seperti ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, akhir-akhir ini, ras sampah macam apa yang berani datang dan berteman denganku? Pergilah, keluarga kerajaan Zekmu yang datang ke sini untuk menggangguku. Aku khawatir mereka akan dilempar langsung ke Sungai Bintang sebagai umpan. Ayo pergi, ucap Qin Chen dengan ringan ke patung batu boneka. Tian Qiong juga berteriak dengan lugas, dan dia juga tahu bahwa Qin Chen berani mengatakannya, tentu saja dia juga memiliki kepercayaan diri. Ketika Qin Chen mengatakan kata-kata seperti itu, wajah Camilla dari Black Gold Zek tiba-tiba menjadi dingin, dan master serangga lainnya dari Black Gold Zek juga memiliki mata yang dingin. Jenderal Camilla sangat marah, dan kekuatan yang mulia bergegas seperti gelombang besar. Dia tidak perlu menggunakan tangannya. Dengan kekuatan mengerikan dari Yang Mulia, dia ingin menghancurkan Qin Chen dan membuatnya berlutut di tempat. Udara Yang Mulia membubung ke langit. Camilla tiba-tiba menembak, wajah Tian Xiong tiba-tiba tenggelam, dan Qin Chen sedikit menyipitkan matanya. Jangan bertarung di kapal luar angkasaku. Pada saat ini, boneka batu di kapal luar angkasa tiba-tiba berbicara. Meskipun kata-kata dari tukang perahu boneka batu sangat rendah, wajah Camilla berubah begitu dia berbicara, dan dia segera menarik kekuatan Yang Mulia yang hendak menghancurkan Qin Chen. Di pasar gelap, tidak ada yang berani menjadi musuh. Di pasar gelap, meski tukang perahu hanyalah boneka batu. Pasar gelap sangat misterius, berdiri di alam semesta yang gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika iblis dan kekuatan tertinggi umat manusia datang, mereka tidak berani melakukan apapun di pasar gelap. Begitu aturan pasar gelap dilanggar, tidak mudah untuk dibiarkan hidup. Ini adalah aturan yang jelas untuk semua ras. Biarkan aku mengampuni hidupmu untuk saat ini. Ucap Camilla mendengus dingin. Meskipun dia tidak bisa menelan nafas ini di dalam hatinya, dia tidak ingin menyinggung perasaan tukang perahu.